Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akan mengabsen dahulu ya. 1. Ahmad Tohri. 2. Bagas. 3. Caca. 4. Dina. Baik, terima kasih anak-anak, semua masuk dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita masuk ke materi inti. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pengajaran tentang teks negosiasi. Jadi apa sih teks negosiasi? Apakah anak-anak tahu apa itu teks negosiasi? Baik, kalaupun belum paham, Ibu akan menjelaskan secara runtut dan jelas kepada anak-anak. Jadi, teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Apakah anak-anak paham? Kalau belum, Ibu akan memberikan suatu contoh negosiasi. Jadi ibu pergi ke pasar untuk membeli jus ama ini. Jus ama ini dijual oleh pedagang dengan harga 5.000. Namun ibu menawarnya menjadi 4.500. Dan saat itu terjadi tawar-menawar di antara pedagang dan ibu. Akhirnya terjadi kesepakatan dan buku ini deal menjadi harga 3.500. Jadi itu adalah suatu contoh negosiasi. Apakah anak-anak paham? Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan pemahaman tentang karakteristik teks negosiasi. Jadi terdapat beberapa ciri khusus ataupun ciri-ciri yang menjadikan suatu teks itu termasuk negosiasi. Yang pertama adalah teks negosiasi itu pasti melibatkan orang, baik itu individu ataupun berkelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya suatu konflik yang terjadi dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah menggunakan cara tukar-menukar ataupun tawar-menawar. Yang keempat adalah selalu tatap muka, dan itu terjadi hampir setiap saat. Kemudian yang kelima adalah menyangkut masa depan atau sesuatu yang akan terjadi. Yang enam adalah ujung dari negosiasi itu adalah suatu kesepakatan di antara dua belah pihak. Kemudian lanjut, Ibu akan memberikan tentang materi cara pengevaluasian ataupun penyampaian pengajuan penawaran teks negosiasi. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah kita harus menggunakan bahasa yang santun. Jadi bahasa yang santun itu kita harus tahu batasan antara kita berbicara dengan orang seumuran kita, dengan orang yang lebih tua dari kita, dan dengan orang yang lebih muda dari kita. Yang kedua adalah menggunakan ungkapan persuasif, jadi ungkapan membujuk. Yang ketiga adalah berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat dan didasari oleh fakta. Yang kedelapan adalah meminta alasan dari pihak mitra negosiasi apabila terdapat jawaban ya ataupun tidak. Yang selanjutnya adalah tidak menyela argumen. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu barusan? Baik, terima kasih anak-anak. Setelah itu, Ibu meminta anak-anak untuk berkelompok 5-5. Kemudian anak-anak memahami kembali apa yang Ibu paparkan barusan. Setelah itu, anak-anak apabila telah selesai berdiskusi, mohon maju. Baik anak-anak, pelajaran pada hari ini telah selesai. Ibu minta untuk anak-anak membuat teks negosiasi, kemudian teks negosiasi tersebut dikumpulkan minggu depan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.